Om Swastiastu. Selamat pagi, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan analisis portal dari contoh soal yang telah kami pilih. Perkenalkan, nama saya Bagus Putu Esa Adina Mahendra, NIM 18096. Di sini kami memilih contoh soal dari video 6. Kami mengganti beban merata menjadi 5 kN per meter, beban terpusat menjadi 20 kN, serta untuk panjang AB 10 meter dan panjang BC 6 meter. Untuk yang lainnya kami tetap mengikuti seperti contoh. Selanjutnya soal sebuah portal dengan beban terpusat batang AB dan beban merata pada batang BC memiliki LAB-nya 10 meter, selanjutnya LBC-nya 6 meter, E-nya 200 kPa, A-nya 5000 mm kuadrat, I-nya 3 kali 10 pangkat 6 mm kubik. Baik, selanjutnya portal di sini dibagi menjadi beberapa member. Yang pertama itu member AB, L-nya sama dengan 10 meter, lalu θ-nya sama dengan 90 derajat. Itu didapat P, Q, lalu PAB-nya sama dengan Q dikali P, itu PAB-nya didapat 10, 0, 25, min 10, 0, min 25. Selanjutnya member BC, itu L-nya 6 meter dan θ-nya 0 derajat. Itu dicari P-nya dan Q-nya, terus PBC itu sama dengan Q dikali P, terus selanjutnya didapat 0, 15, 15, 0, 15, min 15. Selanjutnya, reaksi horizontal di A akan diserap karena sendi. Begitu juga momen dan reaksi vertikal di C akan diserap karena jepit. Itu E-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat 8, lalu A-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3, I-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat 5. Selanjutnya, stiffness matrix. Itu dicari hasil dari K-nya, terus lalu catatannya C sama dengan cos theta atau theta, S sama dengan sin atau theta, sigma sama dengan E kali A per L. Selanjutnya member AB, L sama dengan 10 meter, lalu sigmanya sama dengan 100.000, lalu didapat KAB-nya itu 72, 0, min 360, min 72, 0, min 360, dan seterusnya. Member BC, L sama dengan 6 meter, lalu sigmanya sama dengan 500.000 per 3. Itu KBC-nya didapat 166.667, 0, 0, min 166.667, dan seterusnya. Selanjutnya matriks koordinat global. Itu didapat K-nya sama dengan 2400, 360, 0, 1200, dan seterusnya. Selanjutnya mencari displacement. K kali D sama dengan F. Dengan memasukkan bilangan ke rumus K kali D sama dengan F, lalu dieliminasi, maka didapat hasil min 0,0123874, selanjutnya 0,0007826, min 0,000233839, selanjutnya 0,00391798. Selanjutnya displacement setiap member. Itu ada member AB dan BC. Itu didapat D-nya sama dengan 0, 0, min 0,012387. Selanjutnya D21 didapat 0,00078826. Selanjutnya D31 didapat min 0,0002339, dan D41 didapat 0,000391798. Member BC didapat D sama dengan 0,0007826, selanjutnya min 0,000233839, selanjutnya 0,00391798, 000. Selanjutnya menghitung member N4. Itu member AB-nya F sama dengan KAB kali D ditambah PAB. Didapat dengan memasukkan bilangan ke rumus F sama dengan KAB kali D tambah PAB, maka didapat hasil F min 6.957, lalu 18.839, 0, min 13.043, lalu min 18.839, dan 30.434. Selanjutnya member BC. Itu rumusnya F sama dengan KBC kali D plus PBC. Ini hasil KBC yang tadi. Selanjutnya dengan memasukkan bilangan ke rumus F sama dengan KBC kali D plus PBC, maka didapat hasil min 6957, selanjutnya 18839, 0, min 13,043, selanjutnya min 18839, selanjutnya min 30434. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Selamat pagi.
Perkenalkan, nama saya Nimade Karitna, NIM 18090. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan reaksi tumpuan berdasarkan hitungan manual dan MATLAB. Dari perhitungan tersebut, didapat pada titik A, yakni RAH sama dengan min 6,957. Kenapa tandanya min atau negatif? Karena mengarah ke arah kiri, panahnya mengarah ke arah kiri. Dan RAV-nya sama dengan 18,839, mengarah ke atas, itu menandakan positif. Untuk di titik C, didapat RCH-nya sama dengan min 13,043, mengarah ke arah kiri menandakan hasilnya negatif. Dan RCH-nya sama dengan 11,161, mengarah ke arah atas menandakan positif. Untuk MC-nya sama dengan 7,402. Lalu saya akan menjelaskan tentang mencari gaya-gaya dalam dengan metode manual. Pertama, gaya lintang. Gaya lintang dari titik A sampai D adalah sama dengan min RH. Jadi hasilnya ini min 6,957 kN. Untuk dari titik B ke D, yakni sama dengan gaya lintang dari A ke D atau min RH. Ditambah beban terpusat. Hasilnya 13,043 kN. Selanjutnya dari titik B ke C, yakni RAV minus beban rata dikali X. X adalah panjang dari titik B ke terdekat atau terjauh. Di titik B sampai C ini dapat dua gaya lintang, yakni titik B dengan X terdekat yaitu 0. Maka didapat gaya lintang pada titik B yaitu 18,839. Dan di titik C dengan X terjauh yakni 6 meter, maka didapat 11,161 kN. Selanjutnya gaya momen. Dimulai dari momen pada titik A sampai D atau momen pada titik D, yakni min RH dikali panjang dari titik A sampai D. Panjangnya itu yakni 5 meter, maka didapat min 34,785 kN meter. Selanjutnya untuk titik D sampai B atau momen di titik B, yakni RAH dikali panjang titik A sampai D ditambah beban terpusat dikali panjang titik A sampai B dikali X, atau X itu adalah panjang dari B sampai C dibagi 2. Maka didapatkan hasil 30,43 kN meter. Itu dilihat dari batang A sampai B. Untuk pada momen B yang dilihat dari batang dari batang B sampai C, ini hasilnya sama, namun tandanya berbeda, ini negatif 30,43 kN meter. Selanjutnya untuk di momen C, yaitu hasilnya min 7,402, karena didapat dari reaksi jepit. Selanjutnya momen maksimum, yaitu Mx sama dengan min momen di titik B plus RAV dikali X min 1/2 dikali beban merata dikali X pangkat 2. Masukkan nilai yang sudah didapatkan. Karena X belum diketahui, maka dicari dengan rumus Mx per dx sama dengan 0. Yakni RAV min beban merata dikali X sama dengan 0. Masukkan nilai RAV dan beban meratanya, maka didapatkan X sama dengan 3,7678 meter dilihat dari titik B. Jadi momen maksimumnya bisa didapatkan dengan memasukkan rumus Mx di atas. Dengan demikian maka didapatkan hasil momen maksimumnya, yakni 5,059 kN meter. Lalu, untuk perhitungan dengan MATLAB, baik gaya lintang maupun momen untuk portal pada batang A, B, dan batang B, C tidak dapat dibuat jadi satu karena akan dibuat dengan bentuk grafik. Langkah awalnya yaitu menuliskan koordinat X sesuai dengan panjang batangnya. Lalu buat rumus Y sesuai dengan hitungan manualnya. Nanti otomatis bakal muncul grafiknya. Pada member AB, X-nya yakni 10 meter, maka rumus FY-nya sama dengan Y antara min 10 sampai min 5 dikali RAH ditambah Y lebih besar atau sama dengan min 5 dikali dalam kurung RAH ditambah P. Maka didapatkan hasil min 2,132 kali 10 pangkat min 13. Untuk member BC-nya caranya sama dengan mencari member AB-nya tadi, dengan X yakni 6 meter, rumusnya yaitu Fx sama dengan RAV min Q dikali X. Maka didapat 18,839 kN
Dan untuk gaya lintang pada setiap titik lainnya hasilnya sama dengan mencari dengan metode manual. Selanjutnya mencari gaya momen. Karena langkah-langkahnya sama dengan mencari gaya lintang, maka untuk member AB dengan X-nya 10 meter, maka rumusnya seperti pada digambar dan didapatkan hasil juga seperti ada pada grafiknya. Untuk member BC caranya sama dengan X yakni 6 meter, maka rumusnya didapat seperti pada digambar dan juga hasilnya ada pada grafik yang sudah disebutkan pada gambar. Sebenarnya untuk metode MATCAD dan manual ini gaya momennya hasilnya sama. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil perhitungan yang didapat dengan menggunakan sub 2000. Yang pertama adalah reaksi tumpuan, di mana didapat nilai RAH min 6,98, nilai RAV 18,73, nilai RCH min 13,02, nilai RCP 11,27, dan nilai MC 7,81. Yang kedua ada gaya lintang, di mana didapat gaya lintang pada titik A sampai dengan D min 6,98 kN, gaya lintang pada titik B sampai dengan D 13,02 kN, gaya lintang pada titik B didapat 18,73 kN, dan gaya lintang pada titik C didapat 11,27 kN. Kemudian yang ketiga ada gaya momen, di mana momen pada titik D didapat min 34,785 kN, momen pada titik B didapat 30,19 kN untuk batang AB, dan min 30,19 kN untuk batang BC. Kemudian untuk momen pada titik C didapat min 7,402 kN, dan momen maksimum didapat 4,74 kN. Di sini ada selisih perbandingan hitungan dari metode manual, MATCAD, dan SAP, di mana reaksi tumpuan memiliki selisih RAH 0,023 kN, RAV 0,109 kN, RCH 0,003 kN, RCV 0,109 kN, dan MC 0,402 kN. Kemudian untuk gaya lintang tidak memiliki selisih gaya lintang pada titik A sampai dengan D 0,023 kN, gaya lintang pada titik B sampai dengan D 0,023 kN, gaya lintang pada titik B didapat 0,109 kN, dan gaya lintang pada titik C 0,109 kN. Kemudian ada gaya momen, di mana memiliki selisih momen pada titik A sampai dengan D 0 kN, momen pada titik B sampai dengan D 0,24 kN, momen pada titik B 0,24 kN, dan momen pada titik C 0 kN. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih.